Musim hujan gini, labu siam rentan banget terkena penyakit busuk buah dan batang yang disebabkan oleh lalat buah. Ternyata, begini salah satu cara untuk melakukan pencegahan. Halo teman-teman semua, hari ini aku lagi ngecek tanaman labu siam yang ada di pekarangan rumah. Dan kemudian menemukan kondisi labu siamnya seperti ini. Beberapa buah labu siam terkena penyakit busuk buah, dan pas aku cek lagi keseluruhan, ternyata selain buahnya ada juga batang labu siamnya yang udah kena. Nah, ini bisa dilihat kondisinya. Nah, kalau udah terlanjur kena kayak gini, udah terlanjur layu dan busuk kayak gini, itu udah nggak bisa diobati lagi. Ini juga ada labu siam yang daunnya udah layu. Nah, biasanya kalau layu kayak gini, coba kita cek di agak bawahan. Biasanya kalau udah layu kayak gini, udah terkena. Nah, benar kan? Udah kena. Ini juga udah mati. Aku tarik, dia langsung copot. Ini kemungkinan besar disebabkan oleh lalat buah. Apalagi kan sekarang sudah memasuki musim hujan. Nah, ini tuh salah satu tantangan terbesar dalam menanam labu siam, yaitu di musim hujan. Karena pas musim hujan, labu siam itu lebih rentan terkena busuk buah dan busuk batang yang disebabkan oleh lalat buah ini. Karena pada musim hujan, lalat buah ini populasinya lebih banyak, lebih meningkat dibanding pada musim kemarau. Ini tuh dipengaruhi karena kondisi lingkungan di musim hujan itu memberikan kelembapan suhu dan makanan yang melimpah, sehingga populasi lalat buah ini jadi makin banyak. Mumpung baru hanya beberapa batang aja yang kena, jadi hari ini aku mau bikin jebakan untuk lalat buah, supaya lalat buahnya ini tidak menyebar ke tanaman yang masih bagus lainnya. Untuk bahan-bahannya, ini aku ada tetragenol yang aku beli di toko oren. Harganya 6 ribuan. Ini tuh semacam cairan yang aromanya disukai banget sama lalat buah. Aku belinya 3 buah, isinya itu cuma 5 ml dalam satu botol kecil. Nah, terus ini juga ada botol. Ini aku pakai botol minuman bekas yang udah aku buatin lubang di sisi atasnya, kayak di video. Ada kapas juga, dan ada tali rapia. Nah, ini pakai ngikatnya. Terus ada air putih juga buat diisi ke botolnya. Oke, langsung aja kita buat biar bisa langsung dipasang hari ini juga. Ini pertama-tama kapasnya aku ikat pakai tali rapia. Cara ngikatnya bebas saja, yang penting tidak copot dan cukup kuat. Nah, kalau aku ngikatnya kayak gini. Kalau udah diikat semua, kapasnya langsung kita celupin ke cairan petrogenolnya. Dikit aja karena nanti juga bakalan nyebar ke kapasnya. Baunya itu agak tajam gitu, mirip aroma putung rokok. Kalau udah dimasukin ke dalam botol, caranya sama kayak cara aku yang di video, dan kemudian tutup botolnya. Oh iya, lupa aku rekam tadi. Botolnya ini udah aku masukin air, cukup seperempatnya aja dari keseluruhan botolnya. Karena nanti kalau terlalu banyak, itu akan berat di gantungan para-paranya. Kalau botolnya udah keisi semua, sekarang aku lanjut ngikat botolnya pakai tali. Nah, ini tuh dipakai buat gantungannya nanti di para-paranya. Cara kerja perangkap lalat ini kayak gini. Nanti lalatnya bakalan masuk ke lubang yang udah aku buatin di atas, karena tertarik sama aroma tetragenolnya. Nah, kalau dia udah masuk, dia itu bakalan kesulitan untuk keluar. Nanti pas dia lama-kelamaan, dia bakalan capek sendiri juga, dan kemungkinan bakalan jatuh ke airnya. Nah, kalau udah jatuh ke airnya itu, dia bakalan mati deh. Nah, ini perangkap lalatnya udah jadi, udah siap dipasang, udah siap memberantas para lalat buah. Perangkap lalat buahnya aku tinggal bentar, dan pas balik agak shock dikit, ternyata udah banyak lalat buah yang mengerubuni. Aku tumben lihat lalat buah sebanyak ini, biasanya tuh aku lihat cuma 1-2 yang bertebangan di sekitar labu siam. Jadi lumayan shock juga liatnya. Ternyata lumayan cantik ya rupanya, agak kuning gitu. Sayangnya kerjanya cuma ngerusak tanaman. Oke, ini langsung aku pasang aja di para-paranya, mumpung belum hujan.
Soalnya ini udah mendung banget. Aku ikat di para-paranya pakai tali rapia yang aku ikat di botolnya tadi. Nah, ini udah aku pasang. Sekarang kita lanjut pasang ke tempat lainnya. Jaraknya lumayan agak berjauhan, sekitar 5-6 meteran. Dulu aku sempat takut pakai cara ini buat mencegah lalat buah. Aku dulu sempat mikir, kalau kita pakai tetragenol, ini kan disukai banget sama lalat buah. Takutnya nanti lalat buah sekampung malah kumpul semua di rumahku dan merusak tanaman. Bukannya menangkap lalat buah yang ada, justru malah mengundang lalat buah baru semakin banyak. Dan sekarang aku mikir, kayaknya nggak gitu deh cara kerjanya. Nah, ini tinggal 2 botol yang belum aku pasang perangkap lalatnya. Sekarang kita lanjut untuk pasang ke tempat yang lain. Agak jauhan. Kita cari yang sesuai sama titiknya. Kira-kira aja. Oke, aku pasangnya di sini karena di sini kayaknya tempat yang pas untuk kita pasang. Di bagian sini tuh labu siamnya masih tergolong muda, baru belajar berbuah. Umurnya mungkin sekitar 4-5 bulanan gitu. Pas selesai pasang perangkap lalatnya, aku agak shock tiba-tiba ada yang gerak di bajuku. Buru-buru aku cek dan ternyata laba-laba, guys. Laba-labanya agak besar, hitam gitu. Untung gak ngegigit. Kalau ngegigit mungkin aku udah berubah jadi Spider-Man. Oke, sekarang kita lanjut pasang perangkap lalat yang terakhir. Kalau ini para-paranya masih kosong, soalnya tanaman labu siamnya ini baru aku tanam, baru sekitar sebulanan gitu. Aku pasang di sini satu buat antisipasi supaya lalat buahnya nggak ngerusak tanaman labu siam yang baru aku tanam. Ya, walaupun umumnya lalat buah ini menyerang tanaman yang lebih tua. Bukan menyerang yang lebih tua, maksudnya itu menyerang semuanya. Tapi yang tua itu biasanya daya tahannya itu lebih lemah dibandingkan tanaman baru. Nah, kalau tanaman baru ini biasanya dia lebih kebal. Tapi walaupun kayak gitu, antisipasi itu perlu. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke, ini udah selesai semua. Aku pasang perangkap lalatnya. Dan sekarang aku mau coba cek dulu yang udah aku pasang duluan tadi. Nah, ini aku balik ke yang nomor 3, ke yang ketiga. Coba kita cek apakah udah ada lalat buah yang terperangkap. Dan ternyata, kok buahnya sih yang ke zoom? Nah, ini dia nih. Ternyata kosong, guys. Ini belum ada lalat buah yang terperangkap di sini. Lanjut coba kita cek ke yang kedua dan yang ke satu. Mari. Dan ternyata udah ada, guys. Di sini tuh udah ada yang terperangkap 2 ekor. Oke, kita lanjut cek yang terakhir yang kita pasang pertama. Ini tuh buah labu siamnya udah dipanen kemarin, tapi sekarang udah besar-besar lagi. Nah, nanti hari Minggu kita panen lagi. Nah, ini dia yang kita pasang pertama. Dan ternyata banyak banget lalat buahnya di sini, tapi pada di luar. Selain yang di luar, ternyata udah ada juga yang terperangkap. Tuh udah ada sekitar 3 atau 4-an. Oke, nanti kita cek lagi setelah beberapa jam. Nah, ini baru selesai hujan. Hujannya dari siang sampai mau maghrib baru selesai agak reda. Sekarang aku mau cek lagi kondisi perangkap lalatnya. Coba kita cek yang pertama. Wah, ternyata ini udah banyak banget yang terperangkap. Baru dipasang beberapa jam dengan kondisi hujan, ternyata udah sebanyak ini. Gimana kalau nggak hujan ya? Oke, kita lanjut cek yang kedua. Nah, mana dia? Ini tuh agak gelap ya, soalnya udah mau maghrib banget. Nah, ini yang kedua juga ternyata ada yang terperangkap. Lumayan juga, mungkin ada sekitar 5 atau 6-an gitu. Dan kita lanjut lagi cek yang ketiga. Aku buru-buru soalnya ini udah mau maghrib banget. Tapi karena aku antusias, makanya aku tetap kesini walaupun udah mau maghrib.
Yang ketiga ini ternyata kosong, gak ada satupun yang terperangkap. Mungkin gak ada lalat buah yang kesini atau gimana, aku kurang tahu. Kita lanjut aja cek yang terakhir. Kira-kira ini ada atau enggak ya? Langsung aja kita cek. Dan ternyata ada guys, cuma 2 ekor tapi... Oke teman-teman, itu dia perangkap lalat buah yang udah aku buat hari ini. Selain di labu siam, ini juga bisa dipakai di segala jenis tanaman yang ada lalat buahnya. Seperti cabai, mangga, dan lainnya. Jadi kalian bisa cobain juga di rumah. Dan sampai di sini dulu untuk video aku hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.